Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan membahas studi kasus tentang seorang pembicara yang bernama Dika dalam seminar yang bertema Kunci Sukses dalam Karir. Dalam kasus ini, kita akan menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi Dika, seperti rasa gugup, relevansi materi, teknik berbicara, bahasa tubuh, dan keseimbangan konten. Saya juga akan memberikan solusi konkret untuk setiap permasalahannya. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Semuanya, perkenalkan, saya Kuzaimah dengan NPM 2444031 dari Prodi Pariwisata Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Internasional Batam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Korobi Kurniawan, SEMM. Mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, mengatasi rasa gugup. Rasa gugup adalah hal yang sangat wajar, terutama saat berbicara di depan audiens besar seperti Dika. Beberapa faktor penyebab gugup adalah kurangnya persiapan, tekanan dari ekspektasi, dan kurang percaya diri. Untuk mengatasinya, berikut adalah saran dari saya. Yang pertama, latihan dan simulasi. Dika sebaiknya berlatih berbicara di depan teman-temannya ataupun kelompok kecil sebelum acara utama. Yang kedua, teknik relaksasi. Sebelum tampil, ia dapat mencoba pernapasan dalam atau meditasi untuk menenangkan sarafnya. Yang ketiga, penguasaan materi. Dengan memahami materi secara mendalam, rasa gugup akan terkurang secara signifikan. Yang keempat, visualisasi positif. Membayangkan keberhasilan saat tampil dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedua adalah relevansi materi dengan audiens. Salah satu kelemahan utama Dika adalah materi yang disampaikan kurang relevan untuk audiens, yaitu mahasiswa dan profesional muda. Untuk membuat materi lebih sesuai, Dika bisa melakukan yang pertama, menyesuaikan isi. Gunakan contoh-contoh yang relevan dengan tantangan awal karir, misalnya cerita tentang bagaimana membangun jaringan atau mengatasi kegagalan pertama. Yang kedua, melakukan riset audiens. Sebelum seminar, Dika dapat melakukan survei untuk memahami kebutuhan dan minat audiens. Yang ketiga, interaktif. Libatkan audiens melalui tanya jawab atau permainan singkat untuk meningkatkan partisipasi dan relevansi audiens. Yang ketiga, kesalahan dalam penyampaian. Dika juga menghadapi kendala dalam teknik berbicara, seperti sering menggunakan kata pengisi dan serta menyampaikan terlalu banyak data tanpa cerita. Ini dapat membuat audiens kehilangan minat untuk mendengarkan. Untuk memperbaiki tekniknya, Dika dapat melakukan yang pertama, kurangi kata pengisi. Dika bisa berlatih dengan merekam dirinya berbicara dan mengidentifikasi kebiasaan ini. Dengan mengganti dengan jeda alami, pidatonya akan terdengar lebih profesional. Yang kedua, tambahkan narasi. Data lebih menarik bila diselingi dengan cerita inspiratif. Contohnya, bercerita tentang seorang profesional muda yang sukses menggunakan strategi tertentu. Yang keempat, bahasa tubuh dan kontak mata. Bahasa tubuh Dika yang berlebihan dan kurangnya kontak mata juga mempengaruhi komunikasi. Audiens mungkin merasa tidak terhubung atau terganggu. Berikut adalah solusi yang bisa Dika lakukan. Yang pertama, kontrol gerakan. Dika sebaiknya melatih gerakan tangan yang mendukung poin pembicaraannya, bukan yang berlebihan. Yang kedua, latihan kontak mata. Melihat ke berbagai area audiens, bukan hanya ke satu titik saja, akan menciptakan koneksi yang lebih baik. Yang ketiga, postur yang tegap. Dengan postur tubuh yang baik, Dika akan terlihat lebih percaya diri. Yang kelima, menciptakan keseimbangan konten.
Akhirnya, untuk menciptakan keseimbangan antara data dan cerita, Dika dapat melakukan yang pertama, proporsi ideal. Gunakan 60 cerita inspiratif dan 40 data statistik. Yang kedua, visualisasi data. Tampilkan data melalui grafik atau diagram untuk lebih menarik perhatian audiens. Yang ketiga, gunakan struktur cerita. Dengan pendekatan problem dan solusi, data dan cerita akan lebih mudah diterima oleh audiens. Demikian analisis dan solusi dari studi kasus ini. Saya yakin dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Dika dapat meningkatkan kemampuan public speaking-nya secara signifikan. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Terima kasih.